Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami, yang melindungi hari-hari kami, yang memenuhi segala kebutuhan kami. Itu semua Tuhan oleh karena berkat-Mu. Dan hari ini, di malam ini, kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami memuji nama-Mu yang kudus. Karena kami haus akan firman-Mu yang menjadi bekal kami menjalani hari-hari kami. Berikan Tuhan roh pengertian kepada kami, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam kebaktian rumah tangga malam ini tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahu kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberitakan bagaimana Simson sedang dimabuk asmara, sehingga dia memaksa orang tuanya melamar seorang gadis dari bangsa Filistin yang tinggal di Timna. Diberitakan kedua orang tua Simson tidak setuju akan niat Simson. Ada dua hal penyebab mengapa orang tua Simson tidak setuju. Yang pertama adalah bahwa kebangsaan perempuan itu adalah Filistin. Dan bangsa Filistin sedang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Kira-kira 40 tahun lebih bangsa Israel dijajah Filistin. Boleh kita baca dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1. Ini yang pertama. Orang tuanya tidak setuju karena perempuan itu adalah bangsa penjajah orang Israel. Yang kedua adalah mengapa orang tua Simson tidak setuju? Karena perempuan itu di luar suku bangsa Israel, di luar bangsa Israel. Itu adalah perintah Allah kepada bangsa Israel supaya tidak kawin-mengawin di luar bangsa Israel. Sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. "Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka jangan kamu ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera." Ini tertulis.
Ya, ada dua alasan mengapa orang tua Simson tidak memperbolehkan Simson untuk melamar seorang gadis Filistin. Tetapi nasihat yang diberikan orang tua Simson itu tidak didengarkannya, sebab dia sudah sangat menyukai perempuan itu. Dia 3. Sehingga dia terus mendesak, Simson terus mendesak orang tuanya supaya melamar gadis itu menjadi istrinya. Walaupun itu bertentangan dengan nasihat orang tuanya, perintah Tuhan kepada mereka. Dan akhirnya orang tuanya melamar gadis itu menjadi istri anaknya. Sosok Simson dalam firman Tuhan hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi orang tua dan bagi anak-anak kita yang memaksakan untuk menikah hanya karena dasar sangat menyukai, hanya karena dasar sangat mencintai pasangannya. Atau bahkan firman Tuhan hari ini bisa menjadi pembelajaran, peringatan kepada orang tua di mana anak-anaknya saat ini sedang menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Simson oleh karena egonya tidak lagi mendengar nasihat orang tuanya, tidak mau lagi taat atas perintah Allah yang turun kepada nenek moyang mereka. Sehingga keluarga yang dibentuk Simson tidak lagi menjadi keluarga Allah atau keluarga yang menjadi bagian keluarga Allah. Ketika keluarga yang baru itu tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Allah, maka kebahagiaan, kedamaian yang diharapkan tidak akan menghampiri kehidupan keluarga itu. Dan itu terjadi dalam keluarga Simson. Setelah mereka menikah, justru perempuan yang dipilihnya menjadi istrinya, justru perempuan yang sangat dia cintai itu yang akhirnya mengkhianati dia. Dengan segala bujuk rayunya, dengan segala tangisannya, ayat 16, perempuan itu membujuk Simson supaya memberitahu jawaban dari teka-teki yang diberikan Simson kepada orang Filistin. Lalu ketika perempuan itu sudah memperoleh jawaban, dia beritahu itu kepada teman sebangsanya. Dan oleh karena orang-orang Filistin itu sudah memperoleh jawaban, maka Simson menjadi celaka. Ia harus membayar 30 kain indah kepada orang Filistin karena berhasil menjawab teka-teki Simson. Oleh karena istri yang dipilihnya, dia menjadi celaka. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita yang pertama, sebagai orang tua perlu memberi nasihat kepada anak-anak kita dengan menyampaikan bahwa tidak cukup hanya mendasarkan ketertarikan, rasa suka, mencintai dalam membentuk rumah tangga. Memang itu perlu untuk tertarik, perlu untuk suka, perlu untuk mencintai, tetapi janganlah itu menjadi dasarnya. Di atas semuanya itu harus didasarkan atas perintah ketaatan kepada Allah. Di atas
suatu hubungan harus ada dasar ketaatan atas perintah Allah. Ketertarikan dapat teralihkan oleh karena banyaknya pilihan-pilihan yang ditawarkan dunia ini. Rasa suka, rasa mencintai dapat pudar oleh dimakan waktu. Tetapi hubungan yang didasarkan atas ketaatan perintah Allah akan mewujudkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Dan hubungan inilah disebut sebagai keluarga Allah. Setiap sendi-sendi kehidupan keluarga itu didasarkan atas perintah Allah, atas firman Allah. Suka maupun duka yang dihadapi keluarga itu harus didasarkan atas ketaatan kepada Allah. Dan itulah yang membentuk keluarga itu menjadi keluarga Allah. Dan niscaya keluarga itu akan memperoleh damai sejahtera, akan memperoleh sukacita. Ketaatan atas perintah Allah tersebutlah yang mendorong kedua pasangan untuk saling berlomba menunjukkan kasihnya, menghormati pasangannya, mau merendahkan hatinya, membuka telinga dan hatinya atas setiap keluh kesah pasangannya, mau memperbaiki diri dan saling menopang dalam segala kondisi kehidupan. Tanpa dasar ketaatan atas firman Allah, maka sebuah keluarga akan menunggu waktu cepat atau lambat karam dihempas gelombang kehidupan. Damai sejahtera dan kebahagiaan yang diharapkan tidak akan ditemui keluarga tersebut. Oleh karena itu, mari kita bentuk keluarga kita atas dasar ketaatan kepada perintah Allah. Mari kita bangun. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah untuk membangun keluarga Allah diperlukan iman yang sama dari masing-masing pasangan. Jangan sekali-kali menjalin hubungan bahkan sampai menikah dengan orang yang berlainan iman. Sebab itu akan mendekatkan diri kita kepada pencobaan. Ingat, imanlah yang membentuk karakter kita. Imanlah yang membentuk cara pikir, sikap, dan perbuatan kita. Serta perkataan dari masing-masing pasangan ketika sudah hidup dalam satu atap. Ketika iman yang berbeda itu hidup dalam satu atap, maka akan terjadi potensi pertengkaran yang semakin besar. Rumah tangga tidak akan dapat bertahan jika masing-masing pasangan mempertahankan keimanannya yang berbeda. Dan itulah sebabnya sampai hari ini gereja HKBP tidak memperbolehkan jemaatnya menikah dengan keimanan yang berbeda. Jemaat yang satu iman saja atau keluarga yang satu iman saja banyak tantangannya dalam kehidupan rumah tangganya. Apalagilah keluarga yang mempunyai dua keimanan dalam satu keluarga. Oleh karena itu, marilah kita membentuk keluarga Allah dalam iman yang sungguh dan satu. Dan niscaya
kebahagiaan, dan damai sejahtera akan hinggap dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, firman-Mu hari ini menyapa kami supaya dasar kehidupan keluarga kami adalah ketaatan atas perintah Tuhan. Tuhan, ajari setiap orang tua memberi nasihat kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya hendak menikah. Mampukan setiap orang tua menyampaikan firman-Mu, sehingga segala niat yang baik dari anak-anaknya dapat terwujud dan keluarga yang baik menghampiri anak-anaknya, keluarga yang diberkati Allah. Begitu juga Tuhan, setiap anak-anak jemaat-Mu, mampukan Tuhan membuka hati dan pikirannya, tidak mencoba menjalin hubungan dengan orang-orang yang berlainan keimanannya, tetapi mau membuka diri untuk menjalin hubungan dengan yang seiman dengannya. Kami tahu Tuhan, oleh karena kemajuan zaman ini banyak tantangan setiap anak-anak jemaat-Mu yang akan menikah. Oleh karena itu kami memohon Engkau mengutus Tuhan pendamping yang sepadan kepada anak-anak kami. Bagi yang cukup umur bisa bersuka cita merayakan berkat rumah tangga di hari yang sudah mereka tentukan di masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa, berkati setiap rumah tangga supaya menjadi bagian keluarga Allah. Mampukan setiap pemimpin keluarga menjalankan amanat agung untuk memimpin keluarganya ke jalan yang Kau kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan, dalam setiap pergumulan keluarga, Engkau mampukan setiap keluarga melewati segala pergumulan itu. Suami istri boleh bersatu hati, saling menopang melewati segala pergumulan itu, dan memperoleh sukacita di waktu yang telah Engkau tentukan. Berkati Tuhan segala pekerjaan setiap keluarga, mendatangkan buah yang baik manis, yang boleh mereka pakai dalam kehidupannya sehari-hari, mencukupkan hari-harinya, terlebih memberikan persembahan kepadamu. Kami serahkan Tuhan segala program gereja-Mu, terlebih dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Ajari setiap jemaat-Mu tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik dalam kehidupannya sehari-hari maupun ketika dia datang ke rumah-Mu yang kudus. Berikan kesehatan, jauhkan dari para penyakit Tuhan. Boleh beraktivitas, terlebih datang ke hadapan-Mu dalam setiap ibadah minggu yang telah diselenggarakan oleh gereja-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena kuat kuasa-Mu, kami dimampukan melewati masa-masa sulit saat ini. Dengarlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.